Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perkuliahan akuntansi keuangan menengah 2 pertemuan kelima ini, kita masuk dalam materi sekuritas dilutif. Sebelumnya, kita perlu mengingat lagi apa itu instrumen keuangan. Instrumen keuangan merupakan aset yang dapat diperdagangkan dalam bentuk apapun, baik kas, bukti kepemilikan dalam suatu entitas, atau hak kontraktual. Instrumen keuangan ini dibagi menjadi dua, yaitu instrumen keuangan yang tidak dapat ditebus dan instrumen keuangan yang dapat ditebus. Untuk instrumen keuangan yang tidak dapat ditebus seperti saham biasa dan saham preferen yang tidak dapat ditebus, saham-saham ini digolongkan sebagai ekuitas. Karena perusahaan penerbitnya tidak mempunyai kewajiban untuk membayar dividen atau membeli kembali saham tersebut pada suatu saat di masa yang akan datang. Oleh karena itu, saham biasa dan saham preferen yang tidak dapat ditebus tidak mempunyai karakteristik kewajiban. Untuk instrumen keuangan yang dapat ditebus seperti sekuritas konvertible, saham preferen, dan opsi saham, perusahaan biasanya menggolongkan sekuritas ini sebagai bagian dari ekuitas. Namun, sebagian perusahaan lain menggolongkan sekuritas jenis ini di antara kewajiban dan ekuitas pada neraca dalam kelompok yang terpisah yang sering disebut sebagai kelompok mezanin. Sementara opsi saham menurut FASB merupakan program dari kompensasi saham. Sekuritas convertible adalah sekuritas yang dapat diubah menjadi saham biasa dan perubahannya tersebut berakibat pada pengurangan atau dilution laba per lembar saham. Karena itulah, sekuritas convertible disebut juga dengan sekuritas dilutif. Contoh dari sekuritas convertible adalah atau sekuritas dilutif adalah obligasi convertible, saham preferen convertible, dan waran. Jadi, jika obligasi yang selain memberikan jaminan bunga dan pokok juga memberikan opsi tambahan berupa konversi ke saham pada jangka waktu tertentu di saat nilai saham meningkat disebut dengan obligasi convertible. Perusahaan menerbitkan sekuritas convertible karena dua alasan utama. Yang pertama, dapat meningkatkan modal ekuitas tanpa memberikan pengendalian kepemilikan yang berlebihan. Contohnya, suatu perusahaan ingin mendapatkan dana 1 juta. Pada saat itu saham biasa bisa dijual dengan harga 45. Maka untuk mendapatkan dana 1 juta, perusahaan harus menjual 22.222 lembar saham. Di samping itu, perusahaan juga memiliki 1.000 obligasi dengan nilai pari 1.000. Masing-masing dapat dikonversi menjadi 20 lembar saham biasa. Karena itulah, untuk mendapatkan dana 1 juta, jika obligasi yang dikonversi menjadi saham biasa, maka perusahaan hanya perlu menerbitkan 20.000 lembar saham biasa. Jadi kepemilikan investor hanya untuk 20.000 lembar saham biasa, bukan untuk 22.222 lembar saham biasa. Alasan perusahaan yang kedua menerbitkan sekuritas convertible adalah untuk memperoleh pembiayaan dengan saham biasa pada suku bunga yang rendah. Karena umumnya memang tingkat bunga obligasi convertible lebih rendah dibanding dengan obligasi biasa. Akuntansi untuk convertible bond pada prinsipnya sama dengan akuntansi untuk pengeluaran obligasi biasa. Dan jika timbul premi atau diskonto, maka akan diamortisasi pada saat tanggal jatuh tempo, karena sulit untuk memprediksi kapan konversi akan dilakukan. Dan pencatatan akuntansinya terjadi pada saat penerbitan, pada saat konversi, dan pada saat penarikan. Setelah obligasi convertible, sekarang kita lihat sekuritas convertible yang kedua, yaitu saham preferen convertible. Saham preferen convertible mencakup opsi bagi pemegang saham preferen untuk mengkonversi saham preferen menjadi saham biasa dalam jumlah tetap. Perbedaan utama akuntansi obligasi convertible dengan saham preferen convertible adalah pada saat tanggal penerbitannya. Obligasi convertible dianggap sebagai kewajiban, sedangkan saham preferen convertible dianggap sebagai bagian dari ekuitas pemegang saham, kecuali jika ada penebusan wajib.
Perusahaan tidak mengakui keuntungan atau kerugian pada saat pemegang saham menggunakan saham preferred convertible. Dalam akuntansi untuk saham preferred convertible, perusahaan menggunakan metode nilai buku dapat diterapkan. Saham preferred didebet bersamaan dengan setiap hal yang berhubungan dengan tambahan modal di setor, sementara saham biasa dan tambahan modal di setor akan dikredit jika ada kelebihan. Tetapi jika nilai pari saham biasa yang diterbitkan melebihi nilai buku saham preferred, laba ditahan akan didebet sebesar perbedaan tersebut. Sekarang kita lihat mengenai waran saham. Waran atau surat jaminan adalah sertifikat yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh saham pada harga tertentu selama periode yang telah ditetapkan. Opsi ini serupa dengan privilege yang jika digunakan akan menjadi saham biasa dan biasanya mempunyai pengaruh mengurangi laba per saham atau disebut juga pengaruh dilutif, seperti pada konversi sekuritas convertible. Perbedaan pokok antara sekuritas convertible dan waran saham terletak pada penggunaan waran, di mana pemilik harus membayar sejumlah uang tertentu untuk memperoleh saham. Penerbitan waran atau opsi untuk membeli tambahan saham biasanya timbul dalam 3 situasi. Yang pertama, pada saat menerbitkan jenis sekuritas yang berbeda seperti obligasi atau saham preferred, waran disertakan agar sekuritas terlihat lebih menarik. Yang kedua, waran digunakan sebagai bukti bahwa pemegang saham memiliki hak istimewa untuk memperoleh atau membeli saham terlebih dahulu apabila perusahaan mengeluarkan saham. Dan yang ketiga, waran seringkali digunakan sebagai kompensasi kepada para eksekutif dan karyawan. Waran tidak dikeluarkan sendiri, melainkan dalam satu paket dengan sekuritas lain. Waran yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya pada dasarnya merupakan opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa dengan harga tetap. Jangkanya itu hanya bertahan selama 5 tahun atau kadang 10 tahun. Perusahaan harus mengalokasikan hasil dari penjualan sekuritas dengan waran saham. Jadi dapat dipisahkan di antara kedua sekuritas itu. Metode pengalokasian penjualan paket waran dengan sekuritas itu ada 2. Yang pertama metode proporsional dan yang kedua adalah metode inkremental. Pada metode proporsional, mengalokasikan hasil dengan menggunakan proporsi dari 2 nilai berdasarkan nilai wajar atau nilai pasar. Dan pada metode inkremental, perusahaan menggunakan sekuritas yang nilai pasarnya dapat ditetapkan. Bentuk lain dari waran muncul dalam program kompensasi saham yang digunakan untuk membayar dan memotivasi karyawan. Waran ini merupakan opsi saham di mana para karyawan terpilih diberi opsi untuk membeli saham biasa pada harga tertentu selama periode waktu yang diperpanjang. Akuntansi untuk kompensasi saham. Yang pertama, bagaimana menentukan beban kompensasi, dan yang kedua, sampai kapan pengalokasian beban tersebut. Beban kompensasi ditentukan dengan menggunakan nilai wajar dan dialokasikan selama periode karyawan bekerja. Demikianlah pemaparan singkat mengenai sekuritas dilutif di materi kelima ini. Untuk lebih jelasnya dan juga contoh-contoh soal yang berkaitan dengan materi ini dapat dilihat pada modul atau PPT yang telah kami lampirkan. Terima kasih.